Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik teman-teman di kelas 5A, apa kabarnya pada hari ini? Semoga tetap dalam kesehatan, tetap dalam motivasi belajar yang baik seperti itu ya, sehingga bisa lebih semangat lagi belajar di rumah, tetap di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi MUPEL PPKN ya, berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Oke, langsung saja. Nah, di sini yang pertama Ustadz tampilkan sebuah gambar berkaitan dengan kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini silakan diamati dulu gambar yang Ustadz berikan ini. Di sini ada sebuah masyarakat ya, dalam komunitas masyarakat. Di sini ada orang yang sedang melakukan nih kerja bakti ya, kerja bakti kebersihan lingkungan masyarakat. Kemudian di sini juga ada ini ya, kerja bakti ini membantu ya, membenahi lampu jalan seperti itu. Nah, kita lihat ya, di Indonesia itu kan banyak pulau ya, terdiri dari beberapa pulau. Nah, pulau tersebut kan ada beberapa provinsi ya. Nah, pastinya dihuni dengan beberapa provinsi. Nah, provinsi di Indonesia kan semakin hari kan semakin bertambah. Nah, seperti itu. Jadi pada saat ini mungkin sekitar sampai 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, setiap provinsi itu kan mempunyai kabupaten ya. Nah, misalkan di provinsi Jawa Tengah saja, misalkan itu kan banyak kabupatennya ya. Nah, setiap kabupaten itu kan juga memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian ya, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan yang lain itu tetap menjunjung persatuan dan kesatuan ya. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Dalam konteks ini adalah masyarakat kita ya, dekat yang berada di dekat lingkungan kita seperti itu ya. Itu termasuk dalam gambar ini adalah warga kampungnya itu mencerminkan hidup rukun ya, hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Karena hidup rukun itu merupakan salah satu budaya bangsa kita seperti itu. Oke, teman-teman di kelas 5A, apakah ada yang tahu dari segi geografis bangsa Indonesia itu membentang antara berapa? Nah, apa? Oke, ya benar ya. Jadi dari segi geografis letak Indonesia itu membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu kan ya, ini kan dari ini ya, Indonesia membentang ini kan artinya dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Kalau memang di bangsa Indonesia ini sampai luasnya seperti ini ya, letak geografisnya seperti ini, kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, tidak akan terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu ya. Nah, ini persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Jadi mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi jika ada misalkan ada kerja bakti ya, nah, kita juga repot di rumah, tapi karena kita itu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi ya, kepentingan pribadi itu kita tunda terlebih dahulu, kita utamakan kepentingan masyarakat dulu. Misalkan kerja bakti dulu. Nah, setelah kerja bakti ini kita harus kita kemudian melanjutkan kepentingan kita itu, kalau memang tidak mendesak sama sekali ya, seperti itu. Kemudian ini di sini ada contoh hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan.
bekerja sama membetulkan lampu jalan yang mati. Nah, itu tadi seperti contoh di gambar tadi ya. Kerja bakti meratakan jalan yang berlubang. Nah, itu ya, ini kan salah satu budaya gotong royong. Budaya di Indonesia adalah salah satu kerja bakti gotong royong, bahu membahu. Kemudian yang ketiga adalah kerja bakti membersihkan lumpur di lapangan kompleks. Nah, ini adalah salah satu contoh hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, contoh-contoh yang ini tidak akan tercapai. Nah, ya, ini selanjutnya adalah makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, salah satunya ini ada 3 poin. Ya, yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi adanya rasa persatuan dan kesatuan ini akan menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, itu tidak akan tercapai. Saling melengkapinya itu tidak akan tercapai. Jadi mementingkan diri sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah menjalin rasa kemanusiaan dan saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Itu rasa kemanusiaan kita, sosial kita ketika kita berada di dalam lingkup masyarakat. Jadi harus kita tumbuhkan kemanusiaan kita itu tinggi. Kemudian saling toleransi, saling menghormati ya, saling menghormati, tenggang rasa. Nah, itu kita harus mengedepankan sikap-sikap seperti itu dalam bermasyarakat, sehingga hidup dalam bermasyarakat itu bisa rukun, bisa damai, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menjalin rasa persahabatan ya, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong menolong antar sesama serta sikap nasionalisme ya. Kalau kita ada rasa persatuan dan kesatuan, pasti kita akan memiliki sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara kita. Seperti itu. Kalau kita itu menjunjung rasa persatuan dan kesatuan, pasti kita akan membuktikan dengan perilaku kita, tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mencerminkan sikap nasionalisme terhadap kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kalau kita menjadi seorang pelajar, nah seorang pelajar ya, kita tidak boleh misalkan kalau contoh buruknya adalah tawuran. Nah, itu kalau mencerminkan persatuan dan kesatuan itu tidak termasuk mencerminkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, itu malah mencerminkan perpecahan. Nah, itu menimbulkan tidak mungkin cinta dengan nasionalisme. Kemudian kita ikut upacara bendera. Nah, itu adalah salah satu wujud nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan itu adalah harus saling bahu membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ya, saling membahu. Jadi tolong menolong dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ya. Jadi itu sikapnya adalah sosial, kebersamaan antara satu orang dengan orang lain, tidak individualisme seperti itu. Nah, kemudian di sini apa ini Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu apa toh? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah merupakan semboyan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi semboyan bangsa Indonesia. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri dari berbagai suku yang beraneka ragam ya, budaya daerah ya, misalkan dari daerah Jawa, kemudian ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua. Nah, itu kan berbeda-beda ya pasti budayanya, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Jadi kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, kita disatukan dalam lingkup negara ya, walaupun bahasa kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, budaya daerah kita, tapi kita disatukan dalam negara bangsa satu, bangsa Indonesia ya.
ya salah satunya adalah bahasa Indonesia, bahasa nasional kita, tanah air Indonesia, bendera kebangsaan kita itu kan sama ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita bersatu dalam falsafah hidup kita, dasar negara kita ya. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, ini Ustaz tadi sudah menjelaskan bahwa ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sebaliknya ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, kok bisa ya? Bisa ya, bisa karena apa? Karena di dalam masyarakat itu kan masyarakatnya kan tidak semuanya itu baik. Nah, pasti ada yang baik, ada yang buruk, seperti itu. Jadi kita bisa mengelompokkan kedua sifat seperti itu. Nah, Ustadz tekankan kembali sebelum Ustadz memberikan tugas bahwa hidup rukun itu harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Nah, baik agama, suku, setiap anggota masyarakat tentunya berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat itu harus hidup secara rukun ya, saling membantu dan saling menolong ya. Itu adalah salah satu budaya bangsa kita ya. Oke. Nah, kemudian itu adalah materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya di sini teman-teman ada satu tugas ya. Tugasnya seperti ini. Amatilah perilaku di masyarakat tempat tinggalmu, kemudian kelompokkan pada tabel di bawah ini. Jadi ini tadi perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Di sini kalau teman-teman yang sudah memiliki buku tema 9 itu silakan bisa dibuka halaman 16. Kalau belum, silakan ini bisa sebagai referensinya. Di sini Ustadz sudah mencontohkan satu contoh, jadi kalian tinggal melanjutkan 2 sampai 6 ini, 5 nomor ini. Di sini juga sama, di buku tema 9 itu contohnya ini. Jadi perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, contohnya membantu mendirikan rumah Pak Rizal yang tidak mampu. Jadi Pak Rizal ini tidak mampu, kemudian masyarakat di situ gotong royong kerja bakti untuk membantu Pak Rizal dalam membangun rumahnya, seperti itu. Kemudian perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, ini ada teman ya jatuh dari sepeda. Nah, teman yang lain itu hanya membiarkan saja, diam saja, tidak menolong atau tidak membantunya teman yang tadi jatuh dari sepeda. Nah, itu tidak mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan, seperti itu. Ya, silakan nanti bisa dikerjakan dengan baik ya, seperti itu. Oke. Oh, selesai. Oke. Mungkin itu dari Ustadz. Semoga materi yang sudah Ustadz sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa teman-teman pahami dengan baik. Mungkin sekian dari Ustadz. Pesannya Ustadz tidak jemu-jemunya Ustadz sampaikan bahwa pada kondisi saat ini Ustadz harapkan teman-teman tetap di rumah saja, stay at home, tetap di rumah, tidak banyak main di luar, tetap semangat dalam belajarnya, tetap dijaga kesehatannya, tetap semangat dalam membantu orang tua di rumah. Semoga kelas 5A anak-anakku yang hebat bisa semakin soleh di rumah, kemudian berbakti pada orang tua. Oke, mungkin sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.